Ya, sebentar Pak. Saya cari dulu Pak. Asta, belum muncul ya Pak? Sudah munculkah Pak? Belum. Belum, belum. Belum. Sebentar. Sebentar, Pak. Izin sebentar, Pak. Ya, ada apa Bapak? Kalau kalau bisa kasih tutorial sedikit untuk perekam layarnya, Pak. Sudah Ini saya download kok. sudah saya rekam ini. Nanti Bapak yang saya rekam ya? bagikan gitu. Ya, Oke, terima kasih, Pak. nanti tinggal download. Ya, Sebentar, Oke, terima kasih, sebentar. Pak. oke, sama-sama. Maaf Pak, belum belum siap ini Pak. Sudah saya siapkan hilang ya Pak. Sebentar, sebentar. Belum belum ketemu ini Pak. Maaf Pak. Sendiri. Iya, Tadi udah saya mulai dari diri sendiri kan? ya. Mulai dari diri sendiri. Belum masuk ya Pak ya. Ada dah, Bu. Sudah Ini di-share, sebenarnya sudah hari tapi share belum screen. belum bisa di-share itu Pak. Iya. Share screen dulu, Bu. Nggak muncul itu Pak. Iya. Klik yang hijau-hijau. Ini sebenarnya sudah Pak, tapi di sini kok nggak ketemu itu loh Pak yang hasil yang tadi dikerjakan lembar tugas itu yang Filenya hasil. tidak ketemu Sudah, begitu. sudah. Mungkin ini mungkin sebentar Pak. Ini Pak. Ya, silakan. Ya. Sebentar. Nah, ini dari kelompok 1, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini topik 1, kebinekaan global dunia yang berwarna. Kemudian Rombel WKG 17 PGSD 02 topik 1. Nama mahasiswa 1. Julianus Tebay, 2. Halimatus Sa'diyah, 3. Rusni, 4. Resvani, yang kelima Kristina Tengge, yang keenam Tipu. Pendahuluan fasilitator, capaian fasilitator, capaian pembelajaran 1. Fasilitator menjelaskan capaian pembelajaran dari topik 1, apa yang diharapkan meningkatkan dari peserta dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian penyampaian oleh fasilitator. Selamat pagi para peserta yang biasa. Kita akan memulai penjelasan kebinekaan hari ini. Topik 1, kebinekaan global dengan judul dunia yang berwarna. Setelah mempelajari topik 1 tentang kebinekaan global, Anda diharapkan mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. 2. Mampu mengidentifikasi contoh kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. 3. Mampu memberikan contoh tindakan praktik kebinekaan.
2, mulai dari diri, pertanyaan tematik. Yang pertama, apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam? Nah, kemudian warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, semuanya sama. Yang B, apakah Bapak Ibu pernah berpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Jika iya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara mana? Jika tidak, mengapa? Yang C, menurut Bapak Ibu, apakah dunia saat ini baik-baik saja atau sebaliknya? Kemudian, tidak aktivitas permainan tebak profesi. Yang A, prolog, sejak dahulu kala manusia berimigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Yang B, di bawah ini terdapat nama-nama profesi yang beragam. Tugas Bapak Ibu adalah memasangkan nama-nama profesi tersebut dengan gambar yang sesuai dengan ciri khas yang dapat dilihat. Isikan pada kolom gambar dengan memilih pada pilihan nama-nama profesi yang telah disediakan di bawah tabel berikut. Ini ada nama profesinya, ada guru, dokter, pilot, petani, nelayan, pedagang, jaksa, arsitek, chef, dan kasir. Selanjutnya gambarnya ini nanti bisa dipasangkan di situ. Kemudian refleksinya, saatnya kita melakukan refleksi. Menurut Bapak Ibu, apa itu profesi? Kemudian yang B, bagaimana jadinya jika di dunia ini hanya ada satu profesi saja? Jika Bapak Ibu adalah orang yang memiliki jabatan atau wewenang di salah satu profesi, bagaimana kebijakan maupun tanggapan Bapak Ibu agar manusia bisa hidup berdampingan satu sama lainnya? Kemudian konsepnya, yang pertama mengenai tentang suatu profesi. Fasilitator mengawali konsep dengan memberikan pertanyaan tentang asal suatu profesi. Penyampaian oleh fasilitator. Selanjutnya yang A, selanjutnya untuk lebih memaknai topik 1, kita akan membahas konsep tentang kebinekaan global. Sebelum masuk ke konsep 21, saya mau bertanya dulu ya, apakah Anda mengetahui asal-usul suatu profesi? Kemudian nanti memberikan jawaban. Kemudian yang kedua, fasilitator memutar video profesi orang Indonesia. Yang C, fasilitator memberikan pertanyaan kepada peserta terkait video konsep 1. Yang D, setelah menyaksikan video tersebut, makna yang diperoleh adalah apa? Kemudian E, terima kasih pendapatnya, dan dari video tadi kita bisa mengetahui dan akhirnya memahami bahwa suatu profesi merupakan pekerjaan yang memiliki suatu keahlian. Kemudian konsep yang kedua, ragam suatu profesi, penyampaian oleh fasilitator. A, fasilitator memberikan penjelasan awal bahwa suatu profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu. Yang B, fasilitator mengajak peserta untuk menanyakan berbagai macam suatu profesi. D, fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi tentang suatu profesi tertentu. Konsep yang ketiga, keragaman tingkatan profesi. Yang A, oke, kita akan melanjutkan ke konsep yang ketiga, namun sebelumnya saya mau bertanya kembali. Apakah Anda percaya bahwa keragaman tingkat profesi bisa mempermudah hidup? Yang C, fasilitator memberikan penjelasan tentang keragaman profesi. Kemudian, fasilitator memutar video keragaman profesi. F, fasilitator bertanya kepada peserta terkait video tersebut, apa yang
di lingkungan masyarakat Bapak Ibu ada berapa macamkah suatu profesi? Jika ada, lebih banyak dan mengapa? Makna apa yang bisa kita ambil dari video ini? Konsep yang keempat, kerentanan posisi suatu profesi atau pekerjaan, penyampaian fasilitator. Apakah semua setuju bahwa kita bisa berprofesi yang sama? Apakah semua sepakat kita hidup satu profesi saja? Dan bagaimana jadinya jika dunia ini hanya ada satu profesi saja? Konsep yang kelima, kunci sukses di abad 21, fasilitator memberikan penjelasan konsep 5 dengan terlebih dahulu keterkaitan dengan konsep ini. Penyampaian oleh fasilitator, kunci keberhasilan manusia di abad 21 itu, manusianya harus bisa belajar sendiri, kapan saja, di mana saja, dan belajar seumur hidup. Kalau sudah selesai menjadi sarjana, dokter, dan lainnya, maka harus belajar sendiri untuk terus berkembang. Kata Renal Kali dalam acara Next Gen Summit 2021. Sesi diskusi mencetak generasi tangguh yang digelar satu media, berita satu media, Helding, yaitu Selasa 6 dan 4 2021. Yang kedua, untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, manusia dituntut cepat belajar. Menurutnya, bila menemukan masalah, harus dengan cepat diselesaikan, baik dari diri sendiri maupun memerlukan bantuan pihak lain untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, namun keterampilan yang terpenting dalam hidup ini sekarang adalah keterampilan untuk fokus. Hal ini dikarenakan kita hidup di tengah media sosial atau medsos, sehingga membuat kita berkurang titik fokusnya dan terpecah. Kontrol itu ada dalam diri kita sendiri. Selesaikan satu pekerjaan atau masalah dahulu, jangan ke hal yang lain. Yang keempat, jadi kemampuan untuk melakukan sesuatu etika penting, apakah kerjanya hingga tuntas atau selesai. Itulah porsi orang tua yang mendidik anaknya yang saat kecil. Bagaimana bisa membuat suatu tanpa merusak karya orang lain dan mampu membersihkan sesuatu dan merapikan. Aplikasi yang kelima, aplikasi 5. Fasilitator meminta peserta untuk mengeksplorasi suatu profesi atau pekerjaan. Yang A, fasilitator meminta peserta melihat suatu profesi atau pekerjaan yang peserta miliki. Kita identifikasi pekerjaan tersebut. B, fasilitator menggali makna aplikasi dari peserta dan memberikan penegasan makna bahwa sesungguhnya profesi pekerjaan itu suatu pekerjaan yang mulia. Yang terakhir, yang kelima, evaluasi dan penutup. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengambil intisari atau pesan baik dari topik satu kebinekaan global dunia yang berwarna. Jadi, topik satu ini membawa kita pada fakta asal-usul suatu profesi yang memiliki keahlian tertentu. Demikian tadi Pak Dosen, mohon bimbingannya dan masukannya dari teman-teman semuanya juga. Monggo.